Baik, perkenalkan nama saya Esra Isinaga dengan NPM 2219201128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi dan konsepsi. Untuk proses menstruasi atau oogenesis dimulai dari karena adanya rangsangan dari luar tubuh, adanya oksigen dan nutrisi dari dalam tubuh yang merangsang atau juga sering disebut dari hipotalamus merangsang hormon GnH atau gonadotropin, yaitu merangsang lobus hipofisis anterior, yaitu menghasilkan dua hormon, yaitu hormon FSH dan LH, yang dimana hormon FSH ini mengubah folikel primer menjadi proses pematangan menjadi folikel degraft. Sedangkan untuk hormon LH atau luteinizing hormone ini yaitu mengubah corpus rubrum dan mengubah corpus luteum. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk hormon yang FSH itu menghasilkan juga estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, dan untuk hormon LH yaitu progesteron yaitu untuk memberikan nutrisi pada endometrium. Untuk selanjutnya yaitu tentang konsepsi atau konsep kehamilan. Untuk konsep kehamilan ini yaitu kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum atau sel telur dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, di mana kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin yang dimulai sejak proses konsepsi dan berakhir pada permulaan persalinan. Kehamilan normalnya akan berlangsung dalam waktu kurang dan lebih waktu 40 minggu. Mengapa kita terjadi kehamilan? Kehamilan adalah suatu peristiwa penyatuan sperma dan ovum berkembang menjadi fetus hingga aterm atau cukup bulan yang lamanya kurang lebih 40 minggu. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah masa subur atau masa terjadinya pelepasan sel telur yang matang oleh ovarium dan siap untuk dibuahi. Ovulasi biasa terjadi di pertengahan siklus menstruasi 1 kali per bulan, dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Ovulasi berlangsung antara 12 sampai 24 jam, dapat berlangsung hingga 24 sampai 48 juga. Yaitu tanda-tanda ovulasi yaitu peningkatan suhu basal tubuh, vulva atau vagina mungkin tampak bengkak, lendir serviks menjadi jernih dan lebih tipis, dan selanjutnya itu lebih licin dan selanjutnya cara memprediksi ovulasi. Yang pertama yaitu periksa kalender, yang kedua yaitu perhatikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada tubuh, yang selanjutnya pemeriksaan suhu basal, yang selanjutnya lendir serviks, yang selanjutnya alat prediksi ovulasi atau ovutest, yang selanjutnya yaitu dorongan seks dapat meningkat, yang selanjutnya serviks melunak dan terbuka atau bisa disertai dengan sedikit sakit atau kram ringan di perut bagian bawah. Adapun gangguan ovulasi, yang pertama itu masalah dengan proses ovulasi dapat menyebabkan infertilitas atau kesulitan untuk hamil. Beberapa permasalahan dengan ovulasi adalah yang pertama sindrom polikistik ovarium VCO, atau seorang wanita dengan sindrom ovarium polikistik atau VCOS mengalami pembesaran ovarium seringkali dengan kista kecil berisi cairan. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang dapat mengganggu ovulasi. Gejala lain dapat termasuk resistensi insulin, obesitas, pertumbuhan rambut abnormal, dan jerawat. Untuk gangguan ovulasi selanjutnya yaitu disfungsi hipotalamus, yang dimana ketika reproduksi hormon FSH dan LH terganggu. Ini adalah hormon yang merangsang ovulasi. Ini mempengaruhi siklus menstruasi. Penyebab disfungsi hipotalamus termasuk stres, fisik atau emosional yang berlebihan, berat badan sangat tinggi atau rendah, atau kenaikan atau penurunan berat badan yang substansial, olahraga berlebihan, berat badan rendah, dan tumor hipotalamus juga dapat menyebabkan disfungsi hipotalamus. Yang ketiga yaitu insufisiensi ovarium prematur
atau ketika produksi telur berhenti sebelum waktunya. Karena penurunan kadar estrogen ini bisa disebabkan oleh penyakit autoimun, kelainan genetik, atau racun lingkungan. Ini biasanya mempengaruhi wanita sebelum usia 40 tahun. Adapun proses kehamilan disebut juga dengan fertilisasi atau konsepsi. Pembuahan ada 3 tanda yaitu penyatuan ovum spermatozoa bisa berlangsung di ampula tuba atau disebut juga dengan implantasi, penanaman atau pada hari keempat hasil konsepsi mencapai stadium blastula yang disebut dengan blastocista, suatu bentuk yang di bagian luarnya adalah troplas dan di bagian dalamnya disebut massa inert. Sel ini berkembang menjadi janin. Troplas akan berkembang menjadi plasenta. Didasi plasentasi atau proses plasentasi yaitu proses pembentukan struktur dan jenis plasenta, di mana pada manusia plasentasi berlangsung pada 12-18 minggu setelah fertilisasi. 3 tanda kehamilan ada tanda presumptif yaitu tanda dugaan atau seorang wanita mengalami kehamilan antara lain adanya mual dengan atau tanpa muntah, terjadi gangguan berkemih atau fatigue atau rasa mudah lelah, dan persepsi adanya gerakan janin. Kemungkinan tanda dan dengan berhenti menstruasi, perubahan pada payudara atau perubahan pada mukosa vagina, terjadinya peningkatan pigmentasi kulit dan timbulnya striae abdomen. Tanda pasti atau positif pembesaran abdomen atau perubahan ukuran, bentuk, dan konsistensi uterus, terjadi perubahan pada serviks, serta adanya kontraksi proxy detak jantung, gerakan tak aktif dalam janin. Adapun tahapan dalam kehamilan yaitu trimester 1 dimulai dari kehamilan usia 0 sampai 12 minggu. Untuk trimester kedua yaitu kehamilan usia 12 sampai 28 minggu, dan trimester 3 dimulai dari 28 minggu sampai 40 minggu. Baik, cukup sekian untuk penjelasan dari untuk proses oogenesis dan konsepsi. Terima kasih.